Halo teman-teman, pertama-tama Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Wiriantini dengan NIM 2411031068 dari 4I. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan teknik membaca skimming menggunakan artikel ilmiah yang berkaitan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menunjukkan bagaimana teknik skimming dapat digunakan untuk memahami gambaran umum isi artikel dengan cepat, menemukan ide pokok, serta menangkap informasi penting tanpa harus membaca seluruh teks secara rinci. Artikel yang saya baca membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah dasar. Berikut adalah langkah-langkah skimming yang saya lakukan pada artikel tersebut. Dari judul artikel, saya langsung mengetahui bahwa fokus utama penelitian adalah prestasi belajar siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Judul memberikan gambaran awal mengenai topik penelitian sehingga pembaca dapat memperkirakan isi artikel sebelum membaca lebih jauh. Langkah kedua adalah membaca bagian abstrak. Abstrak merupakan ringkasan penelitian yang berisi tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil utama penelitian. Dari abstrak, saya memahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari abstrak juga diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Informasi ini sudah memberi gambaran umum isi artikel secara keseluruhan. Langkah ketiga adalah membaca bagian pendahuluan secara cepat. Dalam teknik skimming, saya tidak membaca setiap kalimat secara rinci, tetapi fokus pada kalimat utama di setiap paragraf. Dari bagian pendahuluan, saya memahami bahwa prestasi belajar merupakan indikator penting dalam keberhasilan pendidikan. Prestasi belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik siswa, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Pendahuluan juga menjelaskan bahwa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting bagi guru. Dengan memahami faktor tersebut, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah berikutnya adalah mengamati struktur artikel dan membaca bagian inti secara selektif seperti metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada bagian metode penelitian dijelaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Data diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi hasil belajar siswa. Informasi ini menunjukkan bagaimana peneliti memperoleh data dan bagaimana peneliti dilakukan. Pada bagian hasil penelitian, ditemukan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis. Kondisi fisik berkaitan dengan kesehatan tubuh, kebugaran, dan keadaan biologis siswa. Jika kondisi fisik siswa baik, maka kemampuan belajar juga cenderung lebih optimal. Selain faktor fisik, terdapat faktor psikologis seperti minat belajar, perhatian, motivasi, kesiapan belajar, dan bakat. Siswa yang memiliki minat dan motivasi tinggi biasanya lebih aktif dalam mempelajari dan lebih mudah memahami materi. Selanjutnya terdapat faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar siswa. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah, metode mengajar guru, hubungan sosial antar siswa, fasilitas belajar, serta kondisi ruang belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung dapat meningkatkan semangat belajar siswa.
Selain itu, kurikulum, media pembelajaran, serta dukungan dari orang tua juga termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar. Pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa prestasi belajar siswa merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan. Siswa memiliki kompetensi baik tetapi tidak didukung lingkungan belajar yang baik, mungkin tidak mencapai prestasi optimal. Sebaliknya, lingkungan belajar yang baik juga perlu didukung kesiapan dan motivasi belajar. Pada bagian kesimpulan, dijelaskan bahwa prestasi belajar siswa sekolah dasar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Faktor internal meliputi kondisi fisik dan psikologis siswa, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Setelah melakukan skimming, saya dapat menentukan beberapa kata kunci dari artikel ini, yaitu prestasi belajar siswa, faktor internal, faktor eksternal, lingkungan belajar, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil membaca skimming, saya dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan belajar dan sistem pembelajaran di sekolah dasar. Bagi calon guru sekolah dasar, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting. Guru perlu memperhatikan kondisi siswa secara menyeluruh dari segi fisik, psikologis, maupun lingkungan belajar. Melalui praktik ini, saya memahami bahwa teknik membaca skimming sangat membantu dalam memahami isi utama artikel ilmiah dengan cepat. Teknik ini memudahkan mahasiswa dalam mengidentifikasi informasi penting tanpa harus membaca seluruh teks secara mendalam. Dengan mempraktikkan teknik ini, saya menjadi lebih terampil membaca artikel ilmiah secara cepat dan sistematis. Demikian praktik membaca skimming yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.